Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistar Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal dengan adanya CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini Bapak Ibu semua. Nah, informasi ini saya akan sampaikan apa sih penyebab kenapa sebagian instansi itu tidak mengadakan atau melakukan sebuah rekrutmen P3K maupun CPNS di tahun 2023 ini. Nah, itulah yang perlu kita ketahui semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di st.id Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nanti di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan salah satu berita dari jpnn.com terkait dengan adanya perihal kenapa sih lembaga itu tidak mengusulkan CPNS ataupun P3K di tahun 2023 ini. Tentunya untuk daerah itu P3K saja Bapak Ibu semua. Sedangkan untuk CPNS itu hanya berlaku di pusat. Nah, ada sebagian daerah yang tidak mengusulkan untuk adanya P3K di tahun 2023 ini. Kita simak apa sih yang menyebabkan lembaga atau instansi tersebut tidak melakukan sebuah rekrutmen. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, saya lansir dari jpnn.com. Informasinya seperti ini. Situbondo tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS dan P3K. Ini sebabnya. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwasanya ini bahwasanya ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Situbondo saja Bapak Ibu semua, tapi di semua instansi pasti tidak melakukan rekrutmen P3K. Alasannya mungkin hampir sama. Jadi ini diterbitkan Sabtu 23 September tahun 2023 09.22. Kepala BKPSDM Situbondo. Jadi beliau ini adalah Bapak Kepala BKPSDM Situbondo. jpnn.com Situbondo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo Samsuri menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS dan P3K karena belanja pegawai mereka tahun ini bertambah hingga 31,73%. Inilah yang menyebabkan kenapa kok tidak adanya CPNS. Jadi belanjanya itu bertambah. Anggaran belanja di tempat ataupun di Kabupaten Situbondo tersebut. Dan mungkin ini juga sama di kabupaten-kabupaten lainnya. Kemudian angka ini diperkirakan akan naik menjadi 32% seiring dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Situbondo. Kata Samsuri di Situbondo, Jawa Timur, Jumat 22 bulan 9. Jadi angka ini itu naik dikarenakan juga ada kenaikan gaji bagi guru-guru ataupun ASN di Pemkab Situbondo. Sehingga untuk membayar honorer jika mengadakan seleksi P3K itu akan membengkak, di mana APBD-nya mungkin kecil Bapak Ibu semua, karena Situbondo Bondowoso ini merupakan salah satu kabupaten yang kecil dibandingkan kabupaten-kabupaten besar lainnya di Jawa Timur. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa tidak adanya rekrutmen P3K tahun ini. Menurut dia, keputusan ini tidak melakukan rekrutmen tahun ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi ada pasal juga yang mengatur sehingga bisa tidak melakukan sebuah rekrutmen Bapak Ibu semua. Atas dasar inilah Pemkab Situbondo tidak melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Samsuri menjelaskan bahwa meniadakan rekrutmen CPNS dan P3K memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Jadi Bapak Samsuri, Kepala BKPSDM menjelaskan bahwasanya mentiadakan rekrutmen CPNS dan P3K
itu sudah mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Misalnya APBD-nya kecil, kalau dipaksakan mau dibayar dari mana? Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat tentunya bagi daerah-daerah yang kecil untuk penganggaran, untuk sistem penggajiannya itu seperti apa, saya masih belum mendalami sebenarnya Bapak Ibu semua. Jadi ini kalau kita lihat sekilas kan di Pemkab Situbondo itu memang kecil untuk APBD-nya seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, untuk teknisnya coba saya akan gali lebih dalam lagi bagaimana sih untuk di daerah-daerah tentunya penggajian dari honor tersebut, penggajian dari P3K tersebut diambilkan dari mana? Apakah dari dana pusat yang diturun ke daerah atau seperti apa? Coba kita bahas di kesempatan berikutnya. Dia meminta kepada masyarakat Situbondo khususnya kepada ribuan tenaga honorer untuk bersabar dengan kondisi saat ini. Karena tidak menutup kemungkinan tahun depan Pemkab Situbondo bisa melakukan rekrutmen. Jadi Bapak Ibu semua yang saat ini tidak ada rekrutmen P3K mohon bersabar. Karena Bapak Ibu semua pemerintah kabupaten kota itu pastinya ingin melakukan sebuah rekrutmen P3K. Ingin mengangkat Bapak Ibu semua, honorer-honorer tentunya. Tapi apa dikata, seandainya memang APBD-nya kecil Bapak Ibu semua. Dan juga tahun ini membengkak penggajiannya tersebut. Nah, itulah yang menjadi alasan gimana kok bisa tidak ada P3K. Jadi seperti itu. Jadi perlu difahami ya Bapak Ibu semua. Pastinya pemerintah itu ingin mengingat terbaik bagi Bapak Ibu semua. Nah, semoga saja ke depannya di tahun 2024 itu ada rekrutmen khususnya di Situbondo maupun di kabupaten yang kecil tentunya. Semoga PAD kita terus merangkak naik sehingga tahun depan kami bisa melakukan rekrutmen CPNS maupun P3K katanya. Nah, semoga saja Bapak Ibu semua dan ini bisa terakomodir Bapak Ibu yang honorer-honorer tentunya. Nah, itulah Bapak Ibu alasan kenapa ada sebagian instansi itu tidak melakukan sebuah rekrutmen P3K. Karena juga ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Sehingga itu bisa nantinya dijadikan acuan kepada Bapak Ibu semua. Semoga dengan informasi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan informasi. Kenapa sih di kabupaten kota Bapak Ibu itu tidak ada informasi atau tidak ada CPNS atau P3K? Pasti jawabannya hampir sama seperti ini. Saya yakin seperti itu. Terutama di daerah-daerah kecil tentunya Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan apa channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Seandainya Bapak Ibu nih ada tanggapan, cantumkan di kolom komentar di bawah sebagai referensi untuk pemerintah pusat tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.